Baik, di video kesempatan kali ini, jadi yang pertama ingin merakit kit dari kaliper mobil Ford Laser Cakram. Di mana kit kaliper di sini ada beberapa bagian dan juga mungkin kebanyakan itu dari kendala rata-rata di mobil Ford Laser ataupun Mazda 323 itu bocor dari bagian headrem atau bagian rem tangan. Nah, jadi di sini saya mau mencoba diakali dengan sedemikian murahnya itu uang. Hanya cukup modal dengan 4.000 satu seal dan dua seal hanya cukup 10.000. Ada yang 4.000, ada yang 6.000, itu ada, jadi ada dua variabel harga. Ada beberapa bagian untuk mobil Ford Laser atau Mazda hanya menggunakan satu silinder bagian cakram. Yang pertama ini bagian kalipernya, yang kedua ini bagian piston, terus ini bagian piston di rem tangan atau kokangnya bagian rem tangan. Ada lagi seal abu bagian piston utama dan seal abu bagian rem tangan. Dan juga nah di sini beda dengan mobil yang lain. Kalau mobil yang lain itu dorongannya menggunakan full udara, tidak ada drat seperti ini. Kalau untuk Ford Laser atau Mazda, jadi ada drat atau putaran. Ketika kita mau memasukkan piston, maka kita diputar sesuai arah jarum jam. Kalau untuk keluar piston bisa juga ditarik dan juga bisa diputar sesuai arah. Intinya yang pertama saya memperbaiki bagian rem tangan yang bocor mobil Ford Racer, mobil apa saja, asalkan sama kalipernya seperti ini. Yang pertama, banyak salah kaprah ketika rem tangan bocor itu diganti seal yang luar, yang ini. Padahal seal yang luar ini adalah dinamakan dengan seal abu. Seal abu itu adalah untuk mencegah debu masuk ke dalam, dibarengi dengan o-ring yang ini, dengan ring yang ini dijepit, nanti masuk ke sini. Ini fungsinya hanya untuk seal abu. Jadi kenapa dikatakan salah kaprah? Kalau misalkan bocor dari rem tangan, kalau hanya diganti seal ini sangat salah besar, tetap pasti akan bocor. Karena ini fungsinya adalah untuk menahan atau mencegah debu masuk ke dalam silinder bagian rem tangan ini. Di dalam kaliper ini, kalau khusus untuk bagian piston rem tangan, tahu piston, tahu apa ini namanya? Yang jelas di sini ada bagian lahar bambu atau bearing bambu. Bearing bambu itu seperti lahar bagian setang piston itu. Ini udah sedikit, bukan sedikit, udah banyak oblak, tapi ini tidak mempengaruhi. Ini tidak mempengaruhi. Yang akan mempengaruhi bocor dan tidaknya di bagian rem tangan itu adalah seal yang ini. Nah, seal yang ini seal masuk dari bagian piston utama. Nanti ini bisa mundur maju terdolong oleh ini. Nah, di dalam kaliper ini ada dua lubang. Yang pertama lubang utama untuk silinder ke bagian kampas rem. Terus yang lubang ini khusus untuk bagian rem tangan. Nah, yang jadi masalah itu adalah bocor dari silinder ini bagian rem tangan. Asal seal yang dalam masih bagus. Kemarin saya sudah ganti dua o-ring. Yang pertama ada o-ring utama. O-ring utama ini harganya 6.000. Yang kedua ada o-ring bagian ke rem tangan. Ini hanya dua benda ini, ini tepatnya di harga 10.000. Banyak di bengkel-bengkel, saya dapat di bengkel atau toko spare part Jonggol. Ini saya dapat. Kalau misalkan menanyakan kepada spare part untuk mobil apa Ford Laser, pasti bilangnya tidak ada. Tapi kalau kita bawa contohnya seperti ini, pasti ada persamaan di toko spare part tersebut. Pasti ada persamaan. Ini juga kemarin saya dapat banyak persamaan. Kalau untuk o-ring bagian ini ke rem tangan dan ini ke piston yang utama di sini. Baik, sekarang cara kerjanya mendorong piston yang utama yang ini. Nah, ketika ini diputar
diputar oleh kokang atau tarikan ini diputar, kita tarik rem tangan, maka yang ini mendorong. Nah, di sini mendorong ke bagian batang. Sebenarnya ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk mendorong ke sini aturannya, yang kedua itu adalah bagian seal kepada rem tangan. Nah, jadi kalau untuk bocor rem tangan di sini adalah seal yang bagian ini, seal yang bagian dalam. Yang dalam ini itu ada ruang. Ada ruang. Kisaran berapa senti? Sekitaran 1 senti ada ruang. Ketika ditekan, maka ini mendorong ke depan. Otomatis si piston itu akan menekan kanvas rem. Ketika rem tangan diturunkan, maka ini kembali turun seperti semula. Ketika rem tangan ditarik, maka ini akan maju ke depan. Nah, ini permainan rem tangan. Kalau seal yang ini bocor, maka rem tangan tersebut akan bocor. Maka untuk cara pemasangannya, yang pertama itu adalah bagian piston rem tangan. Namanya bukan piston sih, kurang tahu. Bagian rem tangan kita masukkan. Yang coakan ini harus pas dengan lubang yang ngadep ke bagian piston. Karena coakan ini adalah fungsinya untuk mendorong. Nah, harus pas, lurus. Yang kedua, kita masukkan ini tonjolan. Tonjolan bagian ke piston. Kita masukkan ke dalam. Nah, udah. Yang selanjutnya yaitu bagian ini fungsinya dua. Yang pertama untuk piston utama, yang selanjutnya untuk silinder ke bagian rem tangan. Jadi jangan sampai bocor yang seal ini. Kalau seal ini bocor, otomatis minyak rem itu akan ke bawah dan keluar dari bagian rem tangan. Untuk harga 2 seal atau 2 o-ring ini adalah sekitaran 10.000. Yang ini harganya 4.000. Yang tadi yang gede ini adalah 6.000, jadi 10.000. Kalau untuk di online kan lumayan harganya sampai 340, ada yang 250. Itu harus set paket kiri dan kanan, berikut seal yang ini, berikut karet yang ini udah sepaket lah 250, itu paling murah. Tapi saya diakali karena banyak sekali kebutuhan, bukan menyepelekan bagian rem, tapi banyak sekali kebutuhan. Maka saya untuk langkah selanjutnya membeli o-ring. Pastikan kalau ke toko spare part itu bilangnya o-ring buat piston rem, langsung dikasih contohnya. Kalau misalkan o-ring buat pod laser, pasti bilangnya tidak ada gitu. Padahal pod laser itu masih ada atau banyak persamaannya. Untuk kemarin sih seal piston masih bagus, masih bisa jalan. Hanya yang ini doang yang bocor, dan seal abu juga sudah bocor. Bisa dilem menggunakan lem Korea, tapi khusus untuk yang bocor atau yang sobek doang. Tidak boleh rem Korea tersebut kena kepada dinding luar ataupun dinding dalam. Tetap harus fokus ke yang sobek doang. Baik, untuk video kali ini seputar kaliper, pemasangan kit kaliper rem belakang pod laser dicukupkan. Jadi jangan baik, terima kasih.